Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi data warehouse. Nah, jadi singkatnya dalam topik kali ini kita akan membahas terkait instalasi dan load data project. Apa aja yang akan dibahas? Nah, ini kurang lebih adalah poin-poin yang akan kita bahas, yang akan kita praktekkan dalam topik episode pertama kali ini. Nah, jadi kita akan pertama instalasi Microsoft SQL Server 2019, instalasi SQL Server Management Studio 2019, instalasi SQL Server Data Tools, download project, hingga merestore database sampel project-nya. Nah, pertama-tama mari kita lanjutkan langkahnya ke instalasi Microsoft SQL Server. Nah, jadi nanti teman-teman bisa download aplikasinya, linknya nanti saya kasih di kolom deskripsi. Nah, jadi teman-teman bisa akses di website resmi dari Microsoft itu sendiri. Nah, nanti teman-teman ketika mengakses ke halaman tersebut akan disajikan beberapa tampilan seperti berikut. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini untuk mendownloadnya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa memilih yang versi OS teman-teman. Misalkan di sini saya menggunakan Windows. Nanti tinggal dipilih yang Windows. Nah, di sini bisa memilih instalasi setup. Instalasi on Windows. Nanti dia akan diarahkan ke evaluasi SQL dari SQL servernya sendiri. Nah, teman-teman di sini tinggal mengisi datanya. Teman-teman misalkan di sini Excel atau misalkan mau yang format Azure boleh. Nanti tinggal di continue, nanti tinggal diisi. Setelah ini diisi, nanti ketika diklik continue, teman-teman akan mendownload file instalasi dari Microsoft SQL Server 2019. Nah, untuk mempersingkat waktu saya sudah mendownloadnya. Nanti hasil output dari filenya adalah seperti ini. SQL 2019 SSEI evaluasi. Nah, nanti teman-teman dikasih waktu 180 hari untuk mencobanya, karena sebetulnya ini lisensinya berbayar. Nah, ini yang pertama yang harus dipersiapkan sebelum teman-teman mempraktekkan terkait data warehouse. Yang kedua adalah menginstal SQL Server Management Studio. Nah, sebetulnya ketika teman-teman menginstal SQL Server 2019, di akhir bagian instalasi nanti ada pilihan melanjutkan ke ESMS namanya. Nah, ESMS ini adalah SQL Server Management Studio. Nah, teman-teman bisa melanjutkan dari situ atau misalkan bisa ngeklik link yang ini. Diarahkannya sama sebetulnya ke link yang tadi juga. Link yang ini juga maksudnya. Nah, ke yang ini. Gitu. Jadi, teman-teman bisa memulai lanjut dari yang awal, dari SQL Server, atau bisa langsung mengklik link ini. Nanti saya sertakan juga di deskripsi. Nah, mengapa ini versinya 18? Karena yang terbaru 18. Jadi nggak apa-apa teman-teman pakai yang versi 18, walaupun Microsoft SQL Server-nya 2019. Nah, cara downloadnya simple. Ini tinggal diklik aja. Nanti tinggal di-save. Teman-teman nanti akan dapat output filenya berbentuk SSMS setup enu. Ini tinggal diinstal aja, diikutin langkahnya. Nah, ada catatan. Ini nanti instalasinya agak lama karena package yang di-download ratusan, 300 kurang lebih. Nah, nanti di akhir instalasi teman-teman jangan dulu diklik cancel. Tapi tunggu sampai ada all package successful install. Kenapa? Karena nanti setelah dia install ada proses integrasi dengan SQL Server 2019. Ketika teman-teman nanti misalkan integrasinya belum beres, tapi di cancel nanti akan mempengaruhi praktek dalam integrasi dengan SQL integration-nya gitu. Nah, itu jadi yang harus di garis bawahi ketika menginstal ini, pastikan package-nya udah terintegrasi dan terinstal. Nah, yang terakhir, teman-teman tinggal diinstal yang SQL Server Data Tools. Nah, ini tinggal diikutin aja linknya di sini. Nanti pilihannya SQL Server Data Tools ini adalah salah satu package yang ada di dalam Virtual Studio 2019, teman-teman. Jadi di sini keterangannya
Untuk install ESDT, jika Visual Studio-nya sudah diinstal, kamu tinggal diedit aja di dalamnya. Tapi kalau belum, teman-teman yang belum punya Visual Studio 2019, tinggal diinstal ini. Nah, gimana nanti install ESDT-nya? Nah, nanti teman-teman tinggal di checklist bagian data storage dan processing-nya. Nah, nanti teman-teman di checklist aja nih data storage and processing-nya di 3 opsi ini. SQL Server Data Tools, Azure Data Lake, dan .NET Framework 4 sampai 4.6. Ini tinggal ikutin aja, nanti tinggal diinstal gitu teman-teman. Jadi kalau output dari si Visual Studio 2019 sendiri, ini nanti kayak gini nih, VS Community 2019 kayak gitu. Nah ini nanti setelah diinstal, teman-teman baru tinggal melanjutkan langkah selanjutnya, yaitu download package DB AdventureWorks. Nah, apa sih data ini? Nah, jadi dalam melakukan praktikum ini kita menggunakan data yang udah ada, teman-teman. Gitu. Jadi kita nggak buat dari awal karena lama. Nah, Microsoft sendiri sudah menyediakan untuk kita sampel database. Ini tuh sangat lengkap. Ini tuh terkait database produsen sepeda di internasional. Nah, teman-teman nanti bisa di-download sesuai dengan SQL servernya. Karena teman-teman tadinya install yang 2019, jadi kita bisa mendownload yang bagian data warehouse yang 2019. Ini tinggal diklik aja, nanti dia outputnya adalah file .bak kayak gini, teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita akan merestore project AdventureWorks. Nah, ini kita akan sambil praktekkan, kita sambil membuka SQL Management Studio-nya. Oke, sedang proses dibuka. SQL Server Management Studio. Nah, ini adalah tampilan setelah diinstal. Teman-teman bisa dicari di Start, terus di Microsoft SQL Server Tools 18, karena tadi kita versi yang 18 nih, di 18.9. Nah, nanti di dalamnya itu ada beberapa tools. Ada analisis service deployment, ada database engine tuning, ada Microsoft SQL Server Management Studio, ada SQL Server Profile 18. Nah, teman-teman bisa memilih yang Microsoft SQL Server Management Studio. Oke, teman-teman. Nah, setelah di loading, sebelum teman-teman masuk ke SQL Server Management Studio, di sini nanti akan ada login atau authentication. Nah, di sini nanti teman-teman ada banyak pilihan. Kita biarkan aja di database engine karena kita ingin pakai database-nya. Nah, ini server name-nya, server name komputer teman-teman semua. Nah, di sini tuh ada pilihan. Ada SQL Server Authentication, ada Windows Authentication. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan SQL Server Authentication itu biasanya didefinisikan ketika proses instalasi SQL Server 2019. Nah, tapi defaultnya itu adalah Windows Authentication. Nah, kalau Windows Authentication adalah nanti dia akan sinkron dengan login dari Windows teman-teman sendiri. Di sini saya menggunakan Windows Authentication, jadi tinggal connect aja. Nah, setelah connect, nanti dia akan terhubung ke SQL Server Management Studio dengan tampilan kayak gini, teman-teman. Nah, ini adalah tampilan setelah connect. Nah, dia ada hijau, tandanya dia connect. Berarti teman-teman sekarang lagi connect ke SQL Server 15. Ini adalah nama dari servernya sendiri. Nah, selanjutnya kayak gimana teman-teman untuk nge-restore ya database yang tadi DB AdventureWorks, bisa melakukan dengan klik kanan pada database. Di sini ada database security di database. Isinya database masih kosong, belum ada database-nya. Diklik kanan. Di sini lalu pilih restore database. Nah, nanti dari restore database akan muncul pop-up dialog yang meminta teman-teman untuk memasukkan file dari DB AdventureWorks. Di sini kita karena dari device ya, bukan dari database. Jadi bedanya apa? Kalau database itu ibarat misalkan teman-teman udah punya database di dalam server ini. Nah, teman-teman ingin buat database baru tapi diimport dari database yang udah ada. Nah, ini baru pilih yang ini. Nah, karena kita dari luar tadi filenya menggunakan yang device. Dipilih yang titik 3 ini.
Ini browse file. Nah, ini pastikan ini file, karena ada file, ada URL. Ini bisa di-add. Nah, teman-teman silahkan pilih di mana nih. Dia formatnya ada 3, .bak, .trn, dan .log. Karena kita tadi .bak, pilih di folder penyimpanan yang tadi udah ditentukan, karena tadi saya di D. Nah, di sini saya menyimpannya. Tinggal dipilih, lalu klik OK. Di sini dia masuk, di sini OK lagi. Nah, nanti dia akan memproses. Nah, dia dapat filenya. Nah, dia dapat, ini adalah kelengkapannya, komponennya database, tipenya full, servernya cocok, database, posisinya di 1, dan ini data-data pelengkapnya. Ini tinggal di OK aja. Oke, di sini ada error karena datanya udah ada. Kita coba dihapus dulu. Dia membaca, karena saya sebelumnya sudah pernah import sih sebetulnya. Oke, dia pertandanya di C. Sekalian saya tunjukkan cara solve-nya. Program files, Microsoft SQL Server. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat error, bisa diklik atasnya aja di bagian restore. Nah, nanti dia ada ya kalau error. MSSQL 15, MSSQL 15M. MSSQL data continue. Nah, ada di sini AdventureWorks. Nah, teman-teman ini kalau misalkan ada gagal seperti ini, kalau yang saya ini diakibatkan datanya udah ada. Jadi dia bingung ketika ingin menambahkan, oh dia udah ada nih gitu. Jadi error. Tinggal dihapus aja harusnya. Oke, sudah dihapus. Kita coba ulangi lagi langkahnya. Jadi program di DW. Oke, sudah. Ini udah di oke. Tinggal oke. Nah, dia berhasil nih. Restoring, masih di progress. Nah, dia berhasil. Nah, seperti itu mungkin teman-teman di praktikum yang pertama. Jadi setelah sampai ke sana, berarti project dari AdventureWorks-nya sudah di-restore, sudah bisa siap dipakai, datanya sudah masuk teman-teman. Mungkin sekian dari tutorial dari topik pertama kali ini. Silahkan bagi teman-teman yang merasakan manfaat dari topik ini, silahkan di-like dan di-share. Kita akan lanjutkan di praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.